warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Indonesia. Hasanah Junior pagi ini kembali hadir membawa tema seputar kesehatan. Pastinya untuk menemani dan memberikan wawasan untuk semua junior muslim Indonesia. Kali ini kita akan bercerita tentang pentingnya darah dalam tubuh manusia. Ih, serem ya. Tapi memang darah itu penting sekali bagi tubuh kita. Kalau tidak ada darah, maka jantung tidak bisa bekerja, ginjal tidak akan mampu menyaring, dan otak tidak akan kebagian oksigen. Teman-teman, di dalam Al-Quran ada 16 ayat yang membahas tentang darah. Salah satunya untuk menjelaskan asal-usul kehidupan kita sebagai manusia. Selain itu, dalam surat Al-Maidah ayat ketiga juga dijelaskan bahwa darah diharamkan untuk dimakan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, sudah jelas kan perintah Allah tentang haramnya darah dan bangkai sebagai makanan? Sudah pasti perintah Allah itu membawa kebaikan buat kita, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Darah itu bersifat cair dan kental, yang membawa banyak bahan penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Lemak, protein, kolesterol, air, oksigen, vitamin, semuanya dihantarkan oleh darah dan diperlukan bagi seluruh organ. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, teman-teman. Apa kabar teman-teman Muslim Junior Indonesia? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Sekarang kita lanjut belajar tentang darah ya. Nah, dalam darah itu terdapat kandungan protein yang tinggi dan sangat cocok sebagai tempat pertumbuhan bakteri. Di beberapa daerah, darah sapi atau hewan ternak biasa ditampung, lalu dibekukan yang disebut dengan marus. Bahan ini seringkali diolah menjadi kuliner khas daerah tertentu. Selain itu, masakan daerah yang bernama lawar juga kadang menjadikan darah segar binatang sebagai bahan penyedap. Teman-teman junior muslim Indonesia, jangan sampai kita mengkonsumsi darah dalam bentuk apapun ya. Mengkonsumsi darah sama seperti memasukkan bakteri-bakteri pembusuk ke dalam tubuh. Bakteri-bakteri di sekitar lingkungan tersebut terakumulasi dan berkembang biak dengan subur di dalam darah. Inilah bahaya dari konsumsi makanan yang berasal dari darah binatang. Kalau dari segi kesehatan rasanya tidak ada baiknya ya. Apalagi ini kalau kita minum gitu kan, penyakit infeksi banyak sekali. Penyakit infeksi itu misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV itu kan mudah sekali. Apalagi diminum darah gitu yang kita nggak tahu apakah darah tersebut mengandung penyakit infeksi yang mana gitu. Walaupun misalnya darah binatang ya, darah binatang juga kan mengandung penyakit infeksi juga gitu. Kita tidak tahu penyakit infeksinya apa gitu. Nah, jadi sangat tidak direkomendasikan tentunya. Bangkai setelah dikaji juga berbahaya bagi kesehatan. Karena di dalam tubuh hewan yang mati tanpa disembelih, darah akan tetap berada pada tubuh. Selain itu, bangkai hewan yang membusuk juga akan mengundang lalat dan burung pemakan bangkai. Kedua hewan ini adalah perantara berbagai penyakit, di mana salah satunya adalah kolera, tipes, dan flu burung. Ih, serem ya teman-teman. Kajian ilmiah ini sekaligus membuktikan akan kebenaran firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi,
daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun telah menjelaskan proses perkembangan janin. Seorang ilmuwan bernama Kate Moore akhirnya menyadari bahwa Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah menjelaskan dengan detail bagaimana proses perkembangan janin, yang dalam dunia ilmiah dikenal dengan istilah embriologi. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Di dalam rahim ibu, dimulailah proses pembentukan segumpal darah yang berlanjut pada proses pembentukan daging atau otot dan berlanjut hingga pembentukan tulang, yang akhirnya dibungkus dengan daging. Dan akhirnya sempurnalah proses pembentukan manusia yang sempurna di dalam rahim. Inilah bukti bahwa kita semua dulu berawal dari segumpal darah, teman-teman. Teman-teman, salah satu penyakit umum terkait dengan darah adalah anemia atau kurang darah. Mudah-mudahan tidak ada teman-teman yang terkena penyakit ini ya. Walaupun banyak sekali faktor yang menyebabkan anemia, salah satu yang paling umum adalah status gizi. Seseorang yang kurang mengkonsumsi zat besi bisa terserang anemia. Selain itu, anemia juga bisa disebabkan oleh pendarahan. Pengobatan anemia karena kurang zat besi bisa dibantu dengan meminum suplemen penambah darah yang banyak dijual di pasaran. Namun, pendarahan hebat seperti pada operasi sesar atau kecelakaan seringkali harus diatasi dengan transfusi atau pertambahan darah. Kadangkala, permasalahan hidup dan matinya seseorang itu terkait dengan ketersediaan darah di rumah sakit loh teman-teman. Seperti ketersediaan beberapa kelompok golongan darah unit transfusi milik Palang Merah Indonesia. Sehingga amatlah mulia jika kakak-kakak kita bisa secara rutin melakukan donor darah sekali dalam 3 bulan. Karena ia secara tidak langsung membantu proses penyembuhan dan pengobatan sesama manusia. Wah, asik nih kakak-kakak yang sudah bisa donor darah. Banyak pahalanya ya. Donor darah sih bisa dikatakan tidak ada, mungkin efek negatifnya tidak ada ya, hanya mungkin ketidaknyamanan mungkin saat ditusuk kalau yang takut ditusuk gitu ya, tapi hampir tidak ada karena kan memang darah itu akan, sel darah merah itu kan setiap 120 hari akan muncul lagi, jadi pergantian itu akan ada dengan donor darah justru mengurangi radikal bebas yang ada di tubuh. Jadi donor darah fungsinya baik. Penyakit lain yang terkait dengan darah, salah satunya adalah talasemia. Talasemia adalah salah satu penyakit di mana penderitanya mengalami ketidaksempurnaan bentuk sel darah merah. Talasemia pada dasarnya merupakan hasil dari ekspresi gen yang bersifat resesif. Artinya, seseorang dengan kondisi sel darah yang normal bisa menurunkan sifat talasemia kepada putra atau putrinya. Diperkirakan 6 dari 100 orang di Indonesia menjadi pembawa sifat ini. Astagfirullah, kok banyak ya ternyata? Kajian statistika dan ilmu genetika dasar menemukan teori bahwa apabila 2 orang pembawa sifat ini menikah, maka 1 dari 4 anaknya memiliki resiko lahir dengan talasemia. Untuk itu, penting sekali diadakan pemeriksaan
apakah diri kita membawa sifat talasemia. Hal itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan gen dan darah. Talasemia akan memberikan efek berupa ketidakmampuan sel darah merah atau eritrosit dalam mengikat oksigen secara optimal. Sehingga penderita talasemia mutlak membutuhkan transfusi darah secara rutin untuk menyambung hidupnya. Kasihan ya teman-teman yang terkena talasemia ini. Sementara, teknologi yang dirasa paling ampuh untuk mengobati talasemia adalah operasi cangkok sumsum tulang belakang. Tetapi bagi sebagian besar penderita talasemia di Indonesia, operasi ini membutuhkan biaya yang mahal. Untuk itu, tak heran bila pengembangan terapi stem cell atau sel punca dirasa memberikan harapan. Harapan kesehatan untuk memperbaiki struktur sumsum tulang belakang. Beberapa penderita talasemia berhasil disembuhkan setelah menerima suntikan sel punca yang berasal dari tali plasenta. Terapi ini akan berjalan efektif jika sumber sel punca berasal dari saudara kandung penderita dengan kondisi sel darah normal. Bisa kakak atau adik kita gitu, teman-teman. Nah, penyakit terkait darah lainnya adalah leukemia atau kanker darah. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang banyak menyebabkan kematian pada anak-anak. Leukemia adalah sebuah penyakit di mana penderitanya memiliki kadar sel darah putih yang jauh melebihi batas normal. Hingga saat ini, leukemia atau kanker darah belum ditemukan obatnya. Bahkan, rata-rata teman-teman penderita leukemia tidak bisa bertahan hingga lebih dari 14 tahun. Gejala awal leukemia adalah mimisan, radang gusi, dan munculnya bintik-bintik hitam di beberapa bagian tubuh. Aduh, kok serem-serem ya penyakit darah ini. Darah, selain membawa bahan yang sangat berguna bagi tubuh, juga membawa hasil metabolisme yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Salah satu organ yang terpenting dalam proses pengeluaran hasil metabolisme tersebut adalah ginjal. Di mana salah satu fungsi utama ginjal adalah menyaring racun sisa hasil metabolisme. Racun-racun ini kemudian dibuang bersama air kencing. Itulah makanya kita wajib merawat ginjal dengan baik. Seperti banyak-banyak minum air putih, teman. Sebab jika tidak dirawat, ginjal bisa bekerja tidak optimal. Serem kalau sampai organ ginjal kita tidak berfungsi. Bisa-bisa kita divonis gagal ginjal oleh dokter. Kalau sudah divonis ginjal kita tidak berfungsi, maka darah kita tidak ada lagi yang membersihkan. Lalu, supaya kita tidak keracunan akibat darah yang semakin kotor, kita harus ke rumah sakit deh untuk cuci darah. Makin serem aja kan? Hayu, minum air putih yang banyak deh. Kita sama-sama rawat ginjal pemberian Allah ini agar tidak rusak. Nah, teman-teman Muslim Indonesia, darah sejatinya mengalir menghubungkan banyak organ. Organ yang bertugas memompa darah ini namanya jantung. Dari jantung, darah akan mengalir ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung jempol kaki, mendorong darah bersih yang berisi nutrisi ke seluruh tubuh. Fungsi darah di dalam tubuh itu adalah mendistribusikan zat-zat yang penting di dalam tubuh, misalnya oksigen ya, untuk dibawa ke seluruh tubuh, dan juga melakukan transport dari zat yang tidak penting untuk dibuang dari dalam tubuh. Kita fungsi darah secara umum, walaupun dari dalam darah itu sendiri masih banyak komponen-komponen darah di dalamnya, dari mulai sel darah merah, sel darah putih, trombosit, plasma yang mempunyai peran masing-masing di dalamnya. Gitu. Jadi dari mulai mendistribusikan oksigen, menghentikan perdarahan, menjaga hemostasis ya, keseimbangan dari perdarahan, itu semua fungsi darah di dalam tubuh. Teman-teman Muslim Indonesia, jantung akan mengalirkan darah bersih dari paru-paru ke seluruh tubuh. Maksudnya adalah
darah bersih ini yang berisi banyak oksigen. Ketika darah sudah sampai di ujung jempol kaki kita, maka ia akan kembali ditarik dan mengalir kembali menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru inilah darah yang banyak mengandung karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh lewat mekanisme nafas. Selama perjalanan dalam tubuh, darah akan mengalir ke organ pencernaan, seperti usus, hati, dan juga lambung. Ia mengambil sari-sari makanan dari organ-organ tersebut, lalu ikut berjalan dalam alirannya ke seluruh tubuh. Darah juga mengalir ke organ tulang belakang dan limpa. Di kedua organ ini, darah akan membawa sel-sel pertahanan atau sel-sel imunitas ke seluruh tubuh. Begitu vitalnya peran darah bagi tubuh, sehingga membuatnya menjadi salah satu parameter untuk mengukur kesehatan. Seperti dokter yang akan mengukur tekanan darah kita. Adanya gangguan denyut nadi bisa menjadi indikasi adanya gangguan kesehatan. Selain itu, bila kita demam tinggi, biasanya dokter juga meminta pemeriksaan darah. Karena bisa jadi kuman nakal telah menginfeksi tubuh kita. Teman-teman Muslim Indonesia, yang satu ini adalah penyakit yang serem banget. Salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Namanya adalah stroke. Penyakit ini juga berkaitan erat dengan terganggunya sistem peredaran darah. Nah, darah yang seharusnya mengalir lancar di kepala kita, tiba-tiba dia tersumbat. Penyumbatan itulah yang membuat otak kekurangan asupan oksigen dan gizi. Kalau sudah begini, wah, bisa-bisa otak kita jadi rusak dan kita tidak bisa beraktivitas. Teman-teman, tersumbatnya aliran darah kita ke otak bisa karena beberapa faktor. Salah satu penyebabnya adalah adanya tumpukan lemak yang menempel di saluran pembuluh darah. Bayangkan saja bila di jalan raya ada pohon yang tumbang atau mobil yang mogok. Maka akan mengganggu aliran mobil lainnya yang melintas dan berakibat kemacetan. Hal yang sama juga terjadi di pembuluh darah kita, teman. Bila lemak-lemak itu menempel dalam dinding pembuluh darah, maka akan menghambat jalannya aliran darah lainnya dan berakibat macet. Inilah yang mempengaruhi tekanan darah. Pengaruh gaya hidup kita seperti terlalu banyak makan burger dan minum bersoda adalah salah satu penyebab tersumbatnya aliran darah oleh lemak tadi. Makanya, penting sekali menjaga asupan makanan sehat seperti sayuran dan susu. Makanya, kita harus mau kalau ibunda menyuruh kita makan sayur. Sayur itu enak kok. Pokoknya, semua makanan yang dibuatkan oleh ibunda kita dijamin pasti menyehatkan tubuh kita. Nanti kalau ibu guru di sekolah tanya, siapa suka makan sayur? Kita semua langsung angkat tangan ya teman-teman. Nah, di dalam pengobatan Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, darah mempunyai peran keimanan yang tak kalah penting. Karena darah bisa jadi lokasi persembunyian jin jahat yang ingin mengganggu kita. Itulah pentingnya kita menjaga keimanan, sholat yang rajin 5 waktu, sehingga jin jahat nggak mau masuk ke tubuh kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Keberadaan jin dan setan di dalam darah inilah yang menyebabkan adanya gangguan pada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya syaitan berjalan di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan tinggal dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Nah, aliran darah inilah yang menjadi tempat bagi syaitan untuk berpindah-pindah dari dalam tubuh. Tindakan pengobatan gangguan jin di dalam darah adalah melalui metode ruqyah syar'iyah, yaitu sebuah metode pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Khusus untuk jin-jin yang tinggal di dalam darah, maka terapi ruqyah bisa menggunakan teknik pendekatan.
Titik-titik pembuluh darah besar seperti yang ada di dalam leher dan di pangkal paha ditekan sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, terapi gangguan jin dengan metode ruqyah syariah juga dilengkapi dengan bekam atau hijamah. Karena banyak sekali keutamaan yang menjelaskan tentang bekam. Dan bekam bukan hanya mengambil darah kotor saja, bukan hanya mengambil toksin atau oksidan, tapi berhubungan erat dengan ruqyah. Dan ruqyah serta bekam tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Yang pertama, kaitan bekam dengan ruqyah, yang berbekam adalah satu, bekam menarik ataupun menyedot jin di dalam tubuh. Jadi dari proses cupping tadi mereka menyedot gangguan-gangguan yang ada di dalam. Yang kedua, bekam menggusur atau menghilangkan rumah-rumah jin di dalam tubuh. Yang ketiga, bekam membunuh jin yang bersemayam di dalam tubuh. Kemudian yang keempat, membuka jalur ataupun jalan bagi jin agar keluar dari tubuh. Nah, teman-teman Muslim Indonesia, insya Allah banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa memperkaya pengetahuan teman-teman semua ya. Maafkan bila ada penyampaian yang kurang sempurna. Sampai jumpa lagi minggu depan insya Allah dengan pengetahuan yang lebih seru dan bermanfaat. Anak Indonesia, baik, sehat, dan semangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.